Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Positif. Kali ini bertemu dengan aku, Miss Wulan, selaku host podcast inspiratif episode kali ini. Di sini aku tidak sendirian nih Sobat Positif. Aku akan ditemani oleh narasumber yang kece dan juga menginspirasi. Mari kita sambut narasumber kita, Miss Fatihah. Halo Miss Miss. Mulan. Gimana nih kabarnya Miss Fatihah? Alhamdulillah seperti yang Miss Mulan lihat, sehat. Alhamdulillah. Tadi ada kendala nggak Miss saat perjalanan ke sini? Alhamdulillah aman. Kalau boleh tahu kesibukan akhir ini apa ya Miss? Kalau ditanya kesibukan kayaknya jadi pengacara deh Miss. Pengangguran banyak acara gitu ya. Enggak, tapi akhir-akhir ini kalau ditanya pekerjaan atau kesibukannya apa sebagai seorang mahasiswa. Kayak Miss Mulan ya, tadi ya. Tapi mahasiswa pasca sarjana seperti itu. Kalau Miss Fatihah ini rumahnya di mana ya Miss? Aku rumahnya di Wonosari Klaten, tahu nggak? Kalau sama Juiri Miss? Nah, itu deketnya. Jadi kecamatan deketnya. Kecamatan deketnya. Soalnya teman rumahnya sih cuma. Oh ya, oke. Kalau boleh tahu dulu Miss Fatihah ini dari bidang apa ya Miss? Dulu aku dari bidang HRD. Ya, di angkatan kemarin. Oh ya. Kalau boleh tahu itu ada broker speech contest nggak sih Miss? Betul, di divisi pengkaryaan, speech contest HRD pengkaryaan. Kalau boleh tahu itu apa sih Miss? Broker speech contest itu? Oke, seperti katanya sendiri ya Miss ya, speech contest. Jadi kayak speech itu pidato atau ya mungkin ngomong lah gitu ya. Kontes itu lomba. Jadi kayak gambarannya adalah seperti lomba yang berbasis public speaking gitu. Karena kan kita juga di organisasi public speaking seperti itu. Jadi lomba gitu. Itu buat internal apa eksternal? Itu buat internal. Jadi kayak privilege banget buat teman-teman yang masuk tim baik itu anggota ataupun pengurus. Oh, gitu berarti bisa. boleh. Walaupun pengurus boleh. Boleh. Yang nggak boleh itu kalau orang yang nggak T-Maps gitu. Nggak T-Maps nggak bisa ikut ke speech contest itu tadi. Oh iya. Kalau boleh tahu itu tujuan dari diadakan broker speech contest itu apa ya Miss? Nah, kalau tujuannya sendiri Miss Wulan, karena kan kita di organisasi public speaking ya, jadinya kita juga pengen teman-teman pengurus dan juga teman-teman anggota itu juga punya skill public speaking yang mumpuni. Itu jadi harapannya dengan adanya proker speech contest ini, mereka bisa mengasah skill public speakingnya mereka. Gitu. Jadi kan kalau di T-Maps itu ya Miss ya, kita itu melayani atau menampung teman-teman yang ingin belajar, gitu ya. Entah itu yang udah bisa ataupun yang masih nol sekalipun juga nggak apa-apa gitu. Jadi harapannya dengan adanya speech contest itu bisa melatih skill public speaking mereka gitu. Karena kan kalau ditanya sendiri ya, skill public speaking itu sebenarnya bukan bawaan. Ya, tapi bisa kita asah gitu. Atas dasar apa? Atas latihan gitu. Latihan yang berulang-ulang, nanti skill itu akan muncul. Nah, harapannya dengan adanya speech contest itu bisa mengasah public speaking mereka dan juga menambah kepercayaan diri mereka, Miss. Gitu. Jadi menambah kepercayaan diri mereka, jiwa kompetitifnya mereka seperti itu. Nah, kalau buat bagi orang yang mungkin kurang merasa percaya diri gitu gimana Miss? Kalau merasa kurang percaya diri, ini sih Miss, percaya diri itu kan kadang nggak langsung muncul di dalam diri kita ya. Jadi kayak perlu memang harus didorong dalam diri. Kamu mau percaya diri nggak? Kalau misalkan kamu percaya diri ya, ayo kita dobrak rasa ketakutan kita. Kadang kita kurang percaya diri karena apa dulu? Kita cari alasannya karena apa? Mungkin karena banyak ketakutan yang ada dalam pikiran kita kan. Mungkin nanti takut salah atau takut jelek. Nah, itu yang perlu kita dobrak. Gitu, biar rasa percaya diri kita itu muncul. Seperti itu. Dengan berlatih berulang-ulang gitu. Ya, dengan berlatih berulang-ulang dengan cara ya ayo kita coba gitu. Terus kalau skill public speaking itu apa saja yang ingin diasah dalam proker ini ya Miss? Lombanya ya berarti ya? Oke, berarti kalau ditanya lombanya sebenarnya nggak ada lomba paten di dalam speech contest ini. Jadi sesuai dengan kepengurusannya masing-masing. Nggak ada misal kayak harus lomba pidato itu enggak. Yang penting masih
di dalam ranah public speaking. Kalau di tahunnya Miss Fatihah sendiri, itu dulu ada lomba apa ya? Lomba storytelling gitu ya. Jadi lomba kayak dongeng. Gitu. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia dan juga boleh pakai bahasa Inggris. Karena kan nggak semuanya ini ya nggak semuanya bisa bahasa Inggris ya. Jadi kita yang nggak bisa bahasa Inggris ya boleh nih ikut yang mendongeng yang bahasa Indonesia. Tapi kan juga tidak semua orang pengennya yang bahasa Indonesia, pengennya yang bahasa Inggris ya boleh gitu. Kemudian ada lomba motivasi, yang motivasi seperti biasanya gitu, sama lomba kalau ditanya Miss Fatihah sama lomba voice over. Jadi kayak semi podcast seperti itu. Kenapa ada voice over? Karena kita mewadahi teman-teman yang mungkin masih malu-malu untuk tampil secara langsung di depan umum. Jadi kan kayak mereka ya udahlah tampil di dunia Digital. iya digital gitu tapi pakai suaranya aja seperti itu. Tapi ya tetap bisa dikatakan public speaking. Mungkin kalau di tahunnya Miss Wiroh, di tahunnya Miss Wulan, di angkatannya Miss Wiroh, Pidato juga. pidato ya bisa berarti. Terus puisi kayak gitu. Puisi ya. Jadi kan masih dalam ranah public speaking ya. Mungkin stand up juga bisa dilombakan besok atau mungkin MC mungkin seperti itu. Berarti itu emang berbeda-beda gitu ya. Jadi nggak ada lomba patennya itu nggak ada. Yang penting masih dalam ranah public speaking. Gitu. Kalau untuk konsep speech contest-nya itu seperti apa ya? Konsep gimana nih? Konsep lombanya. Lombanya. Nah, kalau di tahunnya Miss Fatihah, itu kan kemarin itu ada 3 lomba ya Miss ya. Jadi ada storytelling, ada motivasi, dan juga ada voice over. Sebenarnya ini online semua Miss. Online semua. Memang yang storytelling juga online, motivasi juga online, yang voice over juga online. Tapi ketika ada puncaknya. Jadi puncaknya itu yang dari lomba motivasi sama lomba storytelling itu kita ambil beberapa, mungkin yang 3 besar atau yang 5 besar kita tampilkan lagi. Jadi kayak mereka tampil secara apa namanya, kayak puncaknya seperti itu. Tapi kalau lomba voice over kan suara aja ya Miss ya, jadinya ya online gitu. Jadi pengumumannya juga online gitu. Pengumumannya offline ketika hari H itu. Oh, seperti itu. Lalu mengapa speech contest itu penting diadakan? Oke, kalau dikatakan penting atau enggak, penting ya. Mungkin bagi Miss Fatihah juga penting karena sesuai dengan tujuan tadi ya. Kita kan di lembaga atau di organisasi yang bergerak di bidang public speaking, jadi harapannya juga teman-teman yang ada di dalamnya, baik itu anggota atau pengurus, itu harus bisa mengasah skill public speaking mereka. Seperti itu. Kalau dikatakan penting lagi karena ya kalau kita katakan skill public speaking penting atau enggak ya penting banget ya. Ternyata kita di dunia perkuliahan juga Sangat penting. butuh skill public speaking untuk presentasi atau mungkin ketika dosen meminta kita dadakan ya kayak tahu bulat gitu ya, suruh maju, suruh ngomong, itu kan juga tentu butuh skill public speaking. Dan ternyata skill public speaking itu sendiri juga di kehidupan juga sangat penting gitu. Mungkin kita dadakan diminta untuk jadi MC di Karang Taruna kayak gitu ya tiba-tiba, atau mungkin tiba-tiba suruh ngisi pengajian, karena kita juga nggak tahu ya Miss ya. Ternyata memang sangat penting. Harapannya juga seperti itu. Mereka punya skill public speaking dan juga punya rasa percaya diri yang lebih gitu. Gitu. Kalau tak tanya sekarang percaya dirinya Miss Wulan berapa persen nih? Mungkin masih 70. Udah bagus itu 70, tinggal diasah lagi aja itu. Tapi belum itu banget nih, percaya diri banget, masih kurang gitu. Ya dilatih sih Miss, dilatih. Kayak kita di podcast kayak gini kan termasuk salah satunya adalah melatih percaya diri juga. Kalau misalkan ditanya takut apa enggak, ya mungkin tetap ada ketakutan di dalam pikiran kita ya Miss ya. Tapi kan bagaimana caranya ketakutan itu harus kita dobrak gitu. Kalau misalkan takut tapi kita nggak mau bergerak, ya kita akan tetap terjebak di dalam rasa ketakutan itu sendiri kan. Jadi kita harus berani mencoba, harus berani memulai dulu. Berarti emang kita itu harus keluar dari zona nyaman. Ya, betul. Kalau kita mau mau ingin jadi lebih baik atau meningkatkan value kita, ya memang kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau yang namanya bertumbuh kan ini ya Miss ya, nggak ada rasa nyaman itu kan nggak ada gitu. Jadi ya keluar dari zona nyaman. Buat dampak prokernya itu apa ya?
dampak proker. Ya, proker speech contest ini. Dampak prokernya harapan dari Miss Fatihah atau gimana? Dampak diadakannya gitu. Dampak diadakannya. Jadi dampak diadakannya adalah teman-teman pengennya Miss Fatihah punya rasa percaya diri yang lebih gitu. Jadi harapannya mereka juga punya percaya diri yang lebih, kemudian skill public speakingnya juga bisa meningkat, kemudian punya jiwa yang kompetitif, seperti itu. Karena kan ini sebuah perlombaan ya, mungkin ini adalah awal dari mereka yang ingin bertumbuh. Mungkin kan karena Timeps itu kan mewadahi teman-teman yang mau belajar dari nol, gitu ya. Mungkin bagi ada teman-teman yang belum pernah ikut lomba sama sekali. Nah, ini saatnya nih kita mulai kayak gitu. Mungkin masih di tahap yang paling kecil ya, karena kan masih internal Timeps gitu ya. Jadi harapannya setelah nanti ikut lomba yang ada di Timeps yang internal, mungkin mereka bisa menumbuhkan jiwa, oh ya aku harus ikut lomba, oh ya aku harus mulai mengupgrade diri mungkin dengan ikut perlombaan-perlombaan yang di luar. Harapannya seperti itu. Jadi kayak cara-caranya apa ya misalnya? Jadi batu pijakan gitu ya. Jadi kayak batu loncatan. Ya, kayak batu loncatan biar mereka juga bisa lebih kompetitif lagi di dunia luar seperti itu. Karena kepercayaan dirinya mulai tumbuh. Seperti itu harapannya. Kalau untuk pesan Miss Fatihah buat teman-teman Timeps nih, untuk apa? Mengikuti program speech contest ini? Speech contest. Oke. Mungkin banyak dari kita, Miss, punya rasa ketakutan, entah itu ketakutan kalau misalkan kita ikut lomba nggak menang, atau ketakutan karena kita nggak punya skill yang mumpuni, atau mungkin ketakutan lain, mungkin kayak nanti kalau dianggap jelek seperti apa, kalau nanti malu-maluin seperti apa, gimana gitu kan. Mungkin banyak ketakutan yang ada di dalam pikiran kita. Akan tetapi ketakutan itu akan tetap menjadi ketakutan ketika kita nggak mau mendobrak. Dengan cara apa mendobraknya? Dengan cara kita memulai dan juga mencoba. Kalau kita nggak memulai, kalau kita nggak mencoba, itu nggak akan ada yang tahu seperti apa nanti. Mungkin aja dengan kita memulai, dengan kita mencoba, kita tahu, oh ternyata aku bisa ya, gitu. Oh ternyata aku juga punya nih skill kayak gini nih. Oke, diasah lagi. Jadi pesannya Miss Fatihah buat teman-teman, mungkin teman-teman Timeps gitu ya, teman-teman anggota ataupun pengurus, nanti kalau misalkan ada lomba speech contest lagi, mungkin di kepengurusan tahun depan, gitu ya, harapannya bisa ikut dan bisa dijadikan ajang buat latihan untuk mengasah skill public speaking, untuk mengasah kepercayaan diri, karena kita tidak akan bisa percaya diri, kita tidak akan lancar untuk berpublic speaking kalau kita nggak melatihnya. Dan kalau misalkan teman-teman takut, tidak apa-apa, tetap harus dimulai dan juga dicoba gitu. Kalau nggak dicoba, nggak dimulai, kita akan tetap terjebak di dalam rasa ketakutan itu sendiri. Jadi harus tetap dipaksa gitu ya? Iya, harus tetap dipaksa, betul-betul. Karena kan tumbuh itu nggak dari lingkungan yang nyaman gitu loh. Kita harus berani nih mengambil sebuah resiko gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalkan nggak nyaman, nggak apa-apa kalau misalkan banyak ketakutan, itu adalah sebuah hal yang wajar karena kita mau bertumbuh. Tuh. Nggak terasa Miss, ini kita udah ngobrolin banyak banget ya kontes ini. Ya. Terima kasih banyak ya Miss, udah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, sharing-sharing buat kita semua. Dan juga terima kasih buat Sobat Positif yang telah menyaksikan podcast inspiratif ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.